Ada, saya kirim Iya, sudah kemarin. tahu. Sudah ada, ya. Sore. Mhm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tentunya masih semangat untuk menyaksikan program pada sore hari ini. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini, yaitu program yang telah dibuat oleh Tribun Timur dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-415 tahun. Tentunya program ini nantinya akan berbincang-bincang dengan kepala wilayah kecamatan yang ada di Kota Makassar terkait hal-hal yang menjadi inspirasi serta kebanggaan Kota Makassar itu sendiri. Dan tentunya kali ini telah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur, yaitu Bapak dari Kecamatan Makassar, yaitu Dr. Andes Haji Akbar Yusuf MSI, dan juga tentunya kita akan membahas tema yang berjudul Long Wish, pemanfaatan lahan dalam lorong. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak hari ini? Masih semangat pada sore hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Pak, sebelumnya aktivitas belakang ini lagi disibukkan dengan apa ini Pak? Eh, eh, Sepekan ini kita memang lagi disibukkan oleh program terbaru dari Bapak Wali Kota menyangkut pengawasan kebersihan. Oke, pengawasan kebersihan ya Pak. Kemarin di launching Ya. diistilahkan dengan Pakan Datto. Oke, Pakan Datto Pak. Ya. Kegiatan ini adalah pelibatan dari para laskar pelangi yang ada di kelurahan untuk memaksimalkan manajemen kebersihan yang ada di kelurahan dan di kecamatan. Yeah. Jadi kesibukannya akhir-akhir ini bahwa membantu program dari Wali Kota Makassar ya Pak? Apalagi saat ini kan musim hujan betul, tiba, sehingga mengantisipasi akan hal-hal yang kita tidak inginkan, khususnya genangan yang berakibat bisa meluap masuk ke rumah-rumah warga. Jadi mengantisipasi itu dibuat tim, kemudian diharapkan dengan tim ini akan bersinergi dengan struktur yang sudah ada di kelurahan dan kecamatan. Karena di kelurahan itu kan sudah ada seksi kebersihan, kemudian sudah ada juga satgas yang ada di kelurahan, ada juga di kecamatan, dan di kecamatan pun sudah ada seksi kebersihan. Kesemuanya ini akan bersinergi, berkolaborasi dari pantauan dari para yang dibentuk ini Pakan Datto, akan melaporkan ke seksi kebersihan, kemudian ke Pak Lurah untuk ditindaklanjuti. Hasil dari kerja-kerja kolaborasi antara Pakan Datto, kebersihan, dan Pak Lurah ini pun kami evaluasi dari tingkat kecamatan. Ya. Dan tentunya kerja-kerja mereka oleh kami pun dievaluasi oleh pimpinan kami. Sejauh mana kami bisa mengerahkan mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Ya, berbicara tentang kebersihan nih Pak, yang dikatakan oleh Bapak di statement awal, bahwa seperti yang kita ketahui kabarnya 2 hari yang lalu Kecamatan Makassar ini didatangi tim evaluasi dan monitoring ya Pak dari Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Itu bagaimana Pak perkembangan dan juga bagaimana
Kecamatan Makassar. Yeah. Untuk Kecamatan Makassar, alhamdulillah dikategorikan wilayah yang cukup bersih. Yeah. Karena memang dari awal kami terus mengedukasi kepada warga kami lewat pertemuan-pertemuan yang selama ini pertemuan warga itu banyak-banyak dilakukan di kontainer. Ya, setiap malam ada posko-posko itu yang kita datangi, kemudian mengedukasi warga bagaimana pentingnya akan kebersihan. Betul, Pak. Ya. Dan memang itulah inti dari keinginan Pak Wali bahwa jangan bekerja tiba masa tiba akal. Betul. Ya, tetapi kita harus terencana. Harus ada persiapan dulu, ada Pak, persiapan. Ya. Ya, saya ulangi lagi bahwa menghadapi musim hujan ini kita lebih awal mengajak masyarakat untuk terus giat mengantisipasi hal ini. Dan memang di Kecamatan Makassar itu ada diistilahkan ada Jumat bersih dengan ada Sabtu bersih. Sabtu bersih ini memang sudah diprogramkan oleh Bapak Wali Kota bersama Ibu Wakil Wali Kota. Untuk mengadakan Sabtu bersih. Sabtu bersih ini adalah pelibatan dari semua unsur yang ada di kelurahan. Ya, jadi ada dari masyarakat itu sendiri, kemudian RT, RW, kemudian ada dari ormas kepemudaan. Gitu. Biasanya kan yang kita kenal adalah Jumat bersih nih, Pak. Tapi ada program yang dikeluarkan menjadi Sabtu bersih. Tapi tentunya Jumat bersih juga tetap berjalan, dong, Pak? Ya, Jumat bersih itu kita khususkan untuk para ASN dengan Laskar Pelangi yang ada di lingkungan sekitar kantor mereka. Tapi Pak, boleh nggak sih digambarkan sedikit bagaimana sebenarnya gambaran umum dari lokasi Kecamatan Makassar itu sendiri, Pak? Kecamatan Makassar itu luas wilayah kurang lebih 2,52 km bujur sangkar. Dengan jumlah penduduk 74.711 jiwa. Dengan kepala rumah tangga 14.637 kakak. Kemudian dari luas wilayah tersebut dengan jumlah penduduk maka di Kecamatan Makassar itu ada 69 RW, 368 RT, dengan 14 kelurahan. Berarti secara garis besar bisa dikatakan bahwa Kecamatan Makassar ini terbilang sangat besar ya, Pak? Tidak juga. Tidak juga. Tapi, dia ada tengah-tengah dengan kecamatan yang ada di Makassar. Lantas bagaimana gaya kepemimpinan Bapak terkait adanya lurah-lurah yang sebanyak ini dan juga masyarakat yang banyak nih, Pak? Saya lebih banyak dengan pendekatan kekeluargaan. Jadi setiap instruksi, perintah sedapat mungkin menyentuh mereka. Dan memang ini pun menjadi program Pak Wali Kota. Kepada seluruh lurah ada istilahnya protokol kegiatan para lurah untuk per hari itu. Jadi ada dari hari Senin sentuh hati kepada warga, kemudian hari Selasa ada istilahnya rapat koordinasi sesama RT RW berjenjang, dan kami pun setiap Senin itu ada upacara. Setelah upacara penaikan bendera, kami berkoordinasi dengan seluruh lurah yang ada di Kecamatan Makassar. Dari rapat koordinasi itulah setidak-tidaknya kami mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan yang ada di kelurahan itu sepekan yang lalu. Dari kegiatan sepekan yang lalu itu kami evaluasi. Kemudian sepekan ke depan kami merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang
cocok dan layak untuk dieksekusi dengan segera. Betul, Pak. Iya, Jadi langkah awalnya itu bagaimana melakukan pendekatan Iya, emosional terlebih dahulu, iya, betul. kemudian merencanakan program aktif atau kegiatan apa saja yang Iya. telah dievaluasi dan juga nantinya Iya. akan melakukan program apa ya, Pak? Iya, betul. Iya, Pak, iya. terkait program, Iya. lantas program unggulan apa sih yang ada di Kecamatan Makassar? Iya. Yang jelas yang pertama itu salah satu program unggulan saat ini adalah pengembangan lorong wisata. Iya, lorong wisata. Lorong wisata. Lorong wisata ini sebenarnya program berkelanjutan dari Bapak Wali Kota. Ya. Yang awalnya itu periode pertama Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto itu yang pertama dibangun itu bagaimana agar lorong itu menjadi bersih. Karena dianggap selama ini yang dulu ya waktu sebelum dicanangkan lorong itu identik dengan kekumuhan, identik dengan kotor, ya dengan penduduk yang begitu padat, dengan istilahnya kriminalitas juga sempat ada di lorong-lorong. Dari pantauan Pak Wali inilah sehingga pada periode pertama itu membuat program yang dinamakan dengan Mabello. Ya, Makassar Bersih Lorong. Jadi awalnya itu Pak Wali menginginkan bagaimana itu lorong menjadi bersih awalnya. Sehingga kita pun seluruh camat, lurah menyukseskan program tersebut. Dan alhamdulillah berjalan dan kita mengedukasi ke warga, kemudian warga juga menyambut dengan baik sehingga lorong-lorong tersebut sudah bersih, tertata dengan baik. Dari evaluasi pimpinan dalam hal ini Pak Wali melihat bahwa program Mabello ini berjalan dengan baik, maka dibuatlah lagi program lanjutan yang dinamakan dengan longgar. Ya, lorong garden. Lorong garden. Jadi bagaimana lorong yang sudah bersih ini dikembangkan menjadi lorong bukan hanya bersih tapi hijau. Jadi bagaimana lorong-lorong itu semua masing-masing di muka rumah masing-masing menanam aneka tanaman, tanaman hias atau tanaman yang bisa berproduksi. Kita pun berusaha menyukseskan program tersebut dengan mengedukasi warga, kemudian mengajak para RT RW untuk terlibat di dalam program tersebut. Dan dari pantauan lagi pada akhir masa jabatan Pak Wali mengembangkan lagi dari lorong garden ini bagaimana agar bukan hanya hijau, tetapi ada nilai tambah. Maka dibuatlah badan usaha lorong. Bagaimana itu lorong bisa berproduksi. Maka tadinya hanya fokus kepada tanaman hias, diganti dengan tanaman cabai. Lombok. Itulah perjalanan lorong, mulai dari lorong yang dianggap kumuh akhirnya bisa berproduksi. Itu dicanangkan pada saat Pak Wali pada periode pertama. Dan alhamdulillah untuk periode yang kedua ini lebih dikembangkan lagi, ya itulah yang dikatakan longwis, lorong wisata. Bagaimana lorong-lorong ini selain sudah bersih, sudah hijau, kemudian ada tanaman yang bisa menghasilkan, bisa dikonsumsi oleh penduduk yang ada di lorong tersebut, sedapat mungkin bisa mendatangkan orang luar untuk masuk ke dalam lorong, dan di dalam lorong itu ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa orang selain masuk dan melihat hijau, bersih, bisa membelanjakan apa saja yang ada di dalam lorong tersebut. Nah, tentunya keinginan pimpinan disinilah kreativitas dari para lurah untuk memaksimalkan lorong-lorong wisata ini agar potensi yang ada dikembangkan, misalnya UMKM dikembangkan sehingga orang datang berbelanja.
berbelanja sehingga ada transaksi, dan setidak-tidaknya transaksi ini menambah ada kegiatan ekonomi, ya setidaknya masyarakat itu ada pendapatan tambahan. Betul. Berarti jadi berangkat dari bagaimana keinginan untuk adanya lorong-lorong ini tetap bersih dan juga hijau. Kemudian lorong ini nantinya akan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat tentunya ya Pak. Pak, lantas udah berapa banyak total lorong wisata yang ada di Kecamatan Makassar? Untuk tahap pertama ini memang kita ditarget ya, satu kelurahan itu 7 lorong. Satu kelurahan 7 lorong total. Karena ini kan sekota Makassar itu keinginan Pak Wali itu ada 1.000 lorong untuk tahun ini, tahun 2022, sehingga dibagi satu kelurahan itu 7 lorong. Sehingga kami di Kecamatan Makassar karena ada 14, berarti keseluruhan itu 98 lorong. Dan progresnya hingga saat ini sudah alhamdulillah sudah di atas 90%. Tinggal pembenahan pengulangan relief yang ada, yang karena ya mungkin pengecetan yang kurang ini, itulah yang terus disempurnakan, ya mural-mural yang ada di tembok-tembok. Kemudian UMKM yang masih belum begitu maksimal kita maksimalkan. Kemudian kita ajak juga SKPD terkait untuk membantu UMKM kami agar bisa berproduksi dan layak untuk dijual di masyarakat. Ya betul Pak. Terkait pengelolaan mungkin ya Pak, menjadi pertanyaan bagaimana sistem pengelolaan atau juga dibuat seperti apa lorong-lorong yang ada? Mungkin seperti misalnya dipasangkan granit atau gimana Pak? Kalau dari kreativitas Kecamatan Makassar ini bagaimana? Kalau pihak kami di Kecamatan Makassar, kami memang tekankan kepada para lurah. Yang pertama itu ada kebangkitan ekonomi di lorong. Nah, dari kebangkitan ekonomi inilah maka diharapkan kepada semua lurah untuk mendata potensi yang ada, potensi yang ada. Dari data-data inilah kita kembangkan. Misalnya di lorong tersebut, salah satu lorong kami itu ada usaha kue kering, kue pia. Kemudian dari usaha ini kita lebih masuk lagi ke dalamnya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana produksinya, kemudian bagaimana model kemasannya, kemudian bagaimana pemasarannya. Dari bincang-bincang tersebut dapat diketahui sehingga kita pun dapat mengambil satu kebijakan bagaimana kita membantu UMKM tersebut. Begitupun dengan usaha lain, ada misalnya di salah satu kelurahan kami, ada di lorong yang ada di Madicaya Baru, ada usaha tenun, tenun. Itu pun kami dekati menyangkut apa-apa yang bisa kami bantu ya, selain pemasaran. Karena pada umumnya ini kan UMKM kami itu masih terkendala di pemasaran. Dan tentunya pemasaran ini kan punya problem tersendiri. Di mana letaknya itu? Apakah karena kemasan yang kurang menarik, ataukah karena belum ada segmentasi pasar? Ya, betul. Atau belum tercatat kehalalannya dan sebagainya. Dari data-data inilah kita dekati mereka, kemudian kita ajak stakeholder SKPD terkait yang ada di Pemkot untuk membantu kami. Mensupport UMKM kami. Kalau misalnya masalah perizinan tidak ada, ya kami dibantulah. Kalau misalnya dia punya karyawan begitu belum begitu mendapatkan pelatihan, ya kita ajak dari Dinas Tenaga Kerja untuk
kemudian dari struktur permodalan, ya kami ajak juga dari Dinas Koperasi untuk bagaimana membentuk koperasi, kemudian ada bantuan-bantuan yang bisa didapatkan dari perbankan. Dan terkait hal ini Pak, sudah berapa persen keberhasilan dari yang mungkin awalnya pengajuan kepada Pemkot Makassar, dan juga kemudian apa feedbacknya Pak? Sudah berapa persen nih Pak keberhasilannya? Alhamdulillah dari awalnya ya sekarang sudah 70% lah, 70%. Ya 70% sudah mulai. Khusus juga masalah di Longwis itu selain UMKM ada juga pengembangan KWT, kelompok wanita tani, ya yang mana untuk kelompok wanita tani ini banyak-banyak dia kembangkan masalah tanaman, sayur-sayuran, pangan begitu ya? Pangan, ya. Ini banyak kita disupport oleh Dinas Ketahanan Pangan, pengadaan bibit dan bersama dengan penyuluhnya, sehingga warga kami juga sangat terbantu sekaligus bergairah untuk untuk menanam. Dan alhamdulillah untuk cabai itu sudah ada memang yang siap menampung hasil panen kami, termasuk juga selada, sudah ada juga yang siap menampung hasil panen kami. Ya, alhamdulillah. Jadi bukan hanya seperti yang disebutkan oleh Bapak bahwa ada tenun, kue kering, dan juga ada komoditi pangan lainnya. Pak, menjadi pertanyaan, unggulan atau potensi apa sih yang paling dominan di Kecamatan Makassar? Unggulan kami untuk saat ini baru ada 3, yaitu yang pertama itu KWT yang ada di Kelurahan Barabaraya. KWT KWT Anggrek, kelompok wanita tani. Inilah yang banyak yang ditanam berbagai jenis anggrek, Pak. Sayuran. Kemudian itu tadi kue kering yang berupa pia yang sudah berproduksi dan sudah dipasarkan kemana-mana, baik lewat online maupun langsung. Kemudian ada juga yang tenun, penenun itu pun sudah mulai ada pemasarannya sudah ada juga yang siap. Cuma memang karena masih tradisional, alat-alat yang dipakai masih tradisional, sehingga produksinya juga belum begitu maksimal. Agak lambat dalam menyelesaikan satu helai, helai misalnya sarung agak lambat karena memang masih peralatannya masih tradisional semua Tapi biasanya kan kalau yang tradisional begitu malah hasilnya semakin bagus Pak. Tapi tentunya nantinya mungkin akan mendapat sentuhan teknologi juga ya Pak, dengan adanya bantuan. Itulah yang kita harapkan. Iya betul Pak. Oke Pak, terkait tema kita hari ini bahwa Longwis pemanfaatan lahan dalam lorong nih Pak. Menjadi pertanyaan, bagaimana sih kondisi lorong-lorong yang ada di Kecamatan Makassar sebelum adanya program ini? Seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi bahwa pada umumnya lorong-lorong yang ada itu kan bisa dikatakan kumuh atau bagaimana. Dan lantas bagaimana Pak kalau di Kecamatan Makassar itu sendiri? Jadi betul apa yang kita bilang. Kecamatan Makassar dulu itu identik dengan di justice masyarakat yang ada di luar, bahwa kalau lewat misalnya di daerah Barabaraya, Kerung-Kerung, kemudian Macini, itu banyak-banyak petua bahwa jangan terlalu sering lewat di situ karena dianggap rawan. Dan setidak-tidaknya kerawanan ini mungkin bersumber dari yang ada di lorong-lorong itu yang kurang pembinaan. Dan alhamdulillah dengan program Pak Wali ini yang memang langsung menyentuh masuk ke dalam lorong, yang Pak Wali katakan bahwa lorong itu adalah selnya, selnya ada di dalam lorong, maka inilah yang terus kita benahi. Untuk di wilayah Kecamatan Makassar, memang kita maksimalkan betul lahan-lahan yang ada.
Jadi di dalam lorong itu kalau ada memang lahan yang belum ada sentuhan bangunan, masih lahan kosong, lapangan, nah itu yang kita maksimalkan. Kita ya mengajak warga yang punya lahan untuk dimanfaatkan lahan-lahan tersebut. Kemudian yang kedua, pinggir-pinggir bibir-bibir jalan itu yang ada got, kita manfaatkan dengan menutup drainase tersebut. Lahan itu pun kita manfaatkan untuk menjadi yang tadinya gersang, karena ditanami dengan berbagai tanaman hias serta tanaman yang bisa berproduksi. Alhamdulillah, lahan-lahan tersebut yang tadinya dianggap lahan yang tidur, akhirnya dengan program ini sudah bisa berkembang. Malah masyarakat bisa menikmati dengan adanya program tersebut. Buktinya dengan adanya tanaman kayak cabai, kemudian seledri, kemudian tomat, pare, kemudian aneka sayuran lah, dan mereka bisa nikmati sendiri. Selain bisa dinikmati oleh anggota KWT, dinikmati oleh di lorong tersebut juga bisa dipasarkan, diperjualbelikan. Pak, lantas apakah sudah mendapat apresiasi dari adanya komoditi-komoditi di Kecamatan Makassar ini? Sudah mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Makassar? Sudah sangat. Pak pimpinan sendiri sangat terpukau dengan partisipasi masyarakat. Karena intinya kan bagaimanapun program diluncurkan oleh pimpinan, khususnya Pak Wali Kota dengan Ibu Wali, kalau tidak didukung oleh partisipasi masyarakat, tidak begitu maksimal hasilnya. Tapi alhamdulillah masyarakat juga menyadari bahwa program ini sangat bermanfaat bagi mereka, sehingga menyambut baik. Dan bahkan ikut membuat sendiri, merancang sendiri bagaimana agar lorong itu yang tadinya punya perencanaan bernilai 10, masyarakat kembangkan bisa mencapai 100. Sehingga pimpinan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah untuk salah satu lorong unggulan kami yang ada di Kelurahan Barabaraya, itu sudah sering dikunjungi oleh dari berbagai daerah untuk melihat langsung perkembangan dari lorong wisata yang ada di wilayah kami. Berarti bukan hanya masyarakat setempat atau sekitar sana yang bisa berkunjung, tapi juga dari daerah-daerah lain, ya Pak. Pak, lantas bagaimana perkembangan dari digitalisasi di lorong-lorong wisata yang ada di Kecamatan Makassar? Betul juga. Jadi untuk setiap lorong, ini kan keinginan pimpinan bahwa setiap lorong itu harus ada istilahnya barcode, scan barcode. Scan barcode. Dan tentunya untuk memasang scan barcode ini kita harus siap juga apa isinya, karena begitu di scan berbagai informasi akan tergambar di dalam aplikasi tersebut. Dan alhamdulillah kami sudah, setiap lorong itu sudah ada. Bahkan untuk penyiraman penyiraman yang ada di KWT ini kita pakai aplikasi. Ada aplikasi, jadi lewat ucapan bahwa menyiram, maka secara otomatis tanaman tersebut tersiram dengan sendirinya. Kemudian kalau dianggap cukup, diperintah lagi berhenti, dengan sendirinya juga berhenti. Aplikasi ini yang memang sudah kembangkan di lorong KWT di salah satu yang ada di wilayah kami. Berarti bisa dikatakan semakin berkembang ya Pak? Iya, betul. Karena sudah menggunakan teknologi speak nih Pak. Betul. Ketika disuruh menyiram, tersiram dengan sendirinya. Berarti kontrol tanamannya, tapi kontrol tanamannya masih perlu dikontrol secara langsung ya Pak? Masih istilahnya dilihat langsung. Kemudian kalau memang ada penyiraman, nah itulah yang saya katakan tadi, tidak perlu ambil selang, ambil apa segala macam, cukup mengatakan siram, dengan sendirinya tersiram itu tanaman.
Pak, lantas dengan adanya digitalisasi juga program dari Kecamatan Makassar ini, langkah strategis apa yang kemudian dikeluarkan oleh Pak Camat ini untuk tetap mempertahankan long wisata yang sudah ada, Pak? Dengan adanya kunjungan dari berbagai daerah, sehingga mereka semakin termotivasi, semakin termotivasi masyarakat ini untuk menjaga, menjaga dan memelihara apa yang sudah ada ini. Dan setidak-tidaknya lorong-lorong yang lain juga termotivasi untuk sedapat mungkin mengikuti dari lorong yang sering dikunjungi karena kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh lorong tersebut. Sehingga secara tidak langsung ini adalah pembelajaran langsung kepada masyarakat yang lain bahwa bagaimana jikalau lorong kita berhasil, selain dikunjungi orang, juga ada kesejahteraan yang ada di lorong tersebut. Pendekatan inilah diharapkan kepada lorong-lorong yang ada di sekitarnya, lorong yang ada di wilayah Kecamatan Makassar ikut termotivasi untuk bisa mewujudkan seperti lorong yang sudah ada. Ya betul Pak. Jadi ada satu lorong mungkin yang lebih unggul, kemudian menjadi contoh bagi lorong-lorong yang sudah yang ada lainnya ya Pak. Iya betul. Pak, selain tadi kan membahas terkait kesejahteraan masyarakat nih. Apakah ada bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Makassar, Pak? Seperti apa? Khusus untuk pembinaan kami kepada warga kami, memang ada program khusus yang sudah tersosialisasi langsung ke kelurahan masing-masing. Jadi setiap kelurahan itu bersama dengan stakeholder yang ada, dengan ada LPM, ada RT RW, kemudian ada masyarakat setempat untuk bermusyawarah, bagaimana pemanfaatan dana kelurahan. Dana kelurahan. Dari dana kelurahan ini mereka berembuk bahwa warga kami memang butuh pelatihan, butuh pelatihan. Jenis pelatihan itu mereka yang lebih tahu, karena mereka yang ada di lorong-lorong tersebut. Jadi misalnya di salah satu lorong memang dibutuhkan keterampilan jahit menjahit, maka diberikanlah keterampilan jahit menjahit. Ada juga di tempat yang lain itu lebih mementingkan untuk warganya bisa diajarkan untuk montir mekanik, misalnya motor, atau ada juga yang servis HP. Pelatihan-pelatihan inilah yang kita berikan kepada warga kami, sehingga setidak-tidaknya dengan pelatihan-pelatihan ini ke depannya bisa dia kembangkan sendiri ilmu yang dia dapat, kemudian setidak-tidaknya ada modal yang tidak terlalu besar, tapi cukuplah termotivasi untuk bisa berbuat yang lebih baik. Betul Pak. Jadi dukungan dari kecamatan dan juga kelurahan ini tentu saja menyediakan wadah bagi warga-warga yang ada di kecamatan maupun kelurahan untuk terus mengembangkan potensinya ya Pak. Dan juga tentunya pasti bukan hanya skill dari dalam, tapi juga potensi yang ada di sekitarnya ya Pak. Betul. Pak, lantas bagaimana sih tantangan apa yang dirasakan oleh Bapak terkait dalam pemajuan lorong wisata ini? Tantangan apa yang paling dirasakan nih Pak? Ya awalnya memang untuk mengajak warga 100% mendukung adanya lorong ini memang agak-agak perlu memang kerja ekstra. Karena tidak semua warga yang ada di lorong tersebut serta-merta ikut dengan program tersebut. Tetapi sebagian besar sudah ikut dengan program yang ada, khususnya bahwa pemanfaatan lorong ini kan sudah berkesinambungan dari seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga dengan adanya long wish ini tinggal pembenahan sedikit.
Cuma memang tantangan kami itu karena keinginan masyarakat itu ada juga keterlibatan SKPD terkait untuk membantu. Seperti misalnya butuh adanya permodalan, butuh misalnya sentuhan untuk bagaimana hasilnya ini bisa masuk di pasaran, menyangkut pemasarannya, pemasaran daripada produk-produk yang ada di lorong wisata tersebut. Tantangan inilah memang yang memang perlu kami disupport oleh SKPD terkait. Tapi alhamdulillah dari beberapa SKPD ini memang sudah membantu kami. Ya. Jadi ada dari P2 Perikanan dan Pertanian yang membantu kami menyiapkan bibit untuk lobster air tawar, kemudian ikan nila. Inilah langkah-langkah awal yang diberikan kepada warga kami, sehingga insya Allah bantuan dari P2 ini, dinas P2 ini bisa kami maksimalkan, sehingga keinginan kita bersama bahwa bibit ini bisa berkembang dan bukan hanya bisa dikonsumsi oleh para keluarga, tetapi bisa bernilai jual. Kemudian ada juga dari Dinas Ketahanan Pangan yang membantu kami dalam penyediaan hidroponik dengan berbagai jenis tanaman-tanaman produktif. Kemudian ada dari Dinas Lingkungan Hidup yang terus mengedukasi warga bagaimana agar sampah-sampah yang ada itu bisa dipilah-pilah, bisa dipilah ke mana sampah yang bisa bernilai ekonomi, dan mana sampah yang memang harus dibuang langsung ke TPS. Kemudian ada juga dari Dinas Koperasi ya, yang mengajak warga kami untuk dibina dalam hal produksi, ya, dibentuk dalam satu koperasi, kemudian produksinya ini berkelompok untuk bisa dipasarkan. Begitupun dari Dinas Ketenagakerjaan yang terus memberi pelatihan-pelatihan kepada para UMKM yang ada. Tentunya ini melibatkan beberapa bagian dari SKPD yang ada di Kota Makassar, ya Pak. Pak, terkait bibit dari lobster dan juga ikan nila ini, progresnya hingga saat ini seperti apa, Pak? Ya, namanya tahap awal. Ini ya sekitar baru istilahnya masa-masa ini, apa istilahnya? Masih seumur jagung kali ya, Pak? Ya, betul. Ini kan yang kita diberikan baru indukannya. Ya, jadi indukannya inilah yang kita diberi motivasi dari para penyuluh bagaimana agar indukan ini bisa menghasilkan. Ya. Jadi progresnya masih kita menunggulah bagaimana. Bisa dikatakan masih tahap awal, ya, Pak? Tahap awal, ya. Kalau ikan nila, alhamdulillah karena orang sudah tidak asing lagi kalau pemeliharaan ikan, alhamdulillah sudah berproduksi, malah sudah sempat bikin acara bakar-bakar ikan karena hasilnya sudah agak besar. Sudah ada ya Pak, bisa dilihat. Kalau lobster masih dalam tahap awal lah. Tentunya nantinya akan menghasilkan juga Pak dari adanya bibit yang diberikan ini, kan tentunya lama-lama akan bertumbuh juga Pak. Ya, itu yang diharapkan. Siap Pak. Pak, mungkin sebelum kita menutup program pada hari ini, kita akan lebih dekat nih terhadap Bapak Camat ini. Pak, pertanyaannya bagaimana sih apa sih target Bapak ke depannya setelah mungkin menjadi camat, atau bagaimana target-targetnya untuk Kecamatan Makassar nih Pak? Untuk target kami di Kecamatan Makassar, yang jelas setidak-tidaknya terdepan lah. Terdepan dalam pelayanan, karena bagaimanapun juga
kami selalu menyampaikan kepada lurah kami, kepada para ASN dan para laskar untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Siap, Pak. Ya. Karena kepuasan masyarakat itulah layanan yang terbaik bagi kami. Betul sekali, Pak. Kemudian kita pun mengharapkan terdepan di dalam pendapatan untuk pemerintah Kota Makassar dalam artian bagaimana agar pajak bumi dan bangunan ya bisa mereka capai 100% sebelum jatuh tempo. Siap, Pak. Dan alhamdulillah untuk tahun ini ya sebelum-sebelumnya itu belum maksimal, tapi alhamdulillah kita terus genjot ini. Tahun ini ada 5 kelurahan yang bisa mencapai 100% dari pencapaian target untuk tingkat Kota Makassar. Dan begitupun masalah kebersihan, ya kita menginginkan agar wilayah kami orang yang lewat itu pandangan yang membuat penglihatannya nyaman lah, nyaman dan indah di sepanjang wilayah-wilayah yang dilewati, khususnya di Kecamatan Makassar. Makassar ini, ya Pak. Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri nih, mungkin bisa Bapak memberikan closing statement atau juga imbauan mungkin kepada masyarakat-masyarakat adat terkhususnya di Kecamatan Makassar nih Pak. Atau bagaimana harapannya? Ya, silakan Pak. Untuk harapan kami kepada warga masyarakat, terus bantu kami di dalam menyukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota maupun program yang telah kami canangkan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kemudian yang kedua, mari kita jaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Karena dengan ketertiban, dengan keamanan yang bagus, maka insya Allah segala kehidupan yang ada setidak-tidaknya masyarakat dapat tenang untuk berusaha ke depannya. Jadi pada intinya mesti menjaga ketertiban dan juga keamanan ya Pak, agar lingkungan juga terasa nyaman ya Pak. Betul. Siap Pak. Pak, terakhir nih mohon kesediaannya Bapak Tabe untuk mengucapkan selamat hari jadi buat Kota Makassar yang ke-415 Pak. Silakan. Untuk Kota Makassar selamat hari jadi yang ke-415. Jaya Ki selalu. Siap, jaya Ki selalu buat Kota Makassar dan juga masyarakat yang ada di Kota Makassar ya Pak. Siap Pak, luar biasa sekali. Bahkan kita beri aplaus yang meriah. Pak, saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Akbar Yusuf selaku camat dari Kecamatan Makassar sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela sibuknya untuk hadir langsung di studio Tribun Timur dan juga tentunya berbagi informasi serta edukasi buat Tribuners dan juga tentunya masyarakat yang ada di Kota Makassar nih Pak. Terima kasih sekali lagi Pak dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Tribuners yang masih setia untuk menyaksikan program kita pada hari ini dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan program podcast series lainnya dan juga program dari Tribun Timur lainnya. Saya Firna Jiretno mewakili narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.